teman-teman semua, jangan lupa segera berhenti pakai narkoba, karena ada 3 hal yang mengintai kita semua. Yang pertama penjara atau polisi, kedua mati, yang ketiga gangguan jiwa, dan yang ketiga ini yang paling berbahaya ya. Kita sebagai nurse ini punya jiwa juga, jiwa dagang, tapi dagangnya apa? Dagang jasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Okeners dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Ajis Tabrani, pemilik salah satu yayasan Wisma Ataraxis yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba. Untuk lebih lengkapnya, apa saja yang akan kita perbincangkan, jangan lewatkan di video kita kali ini. Ya, kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya bernama Umri Afrizal. ya Bung Umri. Ini nggak lengkap nih, yang mudah kenalan kan kita berdua. Gimana kalau Pak Ajisnya langsung kita suruh memperkenalkan ke sobat-sobat Okeners, supaya sobat Okeners di luar sana mendapatkan inspirasi sebagai nurse entrepreneur. Nah, jadi mari kita persilakan Bapak Ajis untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih kru Okeners yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di lembaga kami, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis. Saya bersyukur di era COVID-19 ini teman-teman masih tetap eksis dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Abdul Aziz Tabrani. Saya seorang perawat. Saya sekolah basic saya sekolah perawat kesehatan SPK. SPK dulu Pak ya. SPK dulu tahun 88, 90 saya selesai. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan masih perawat. Saya sempat mengambil program pendidikan sekolah perawat kesehatan spesialis jiwa yang sekarang sudah nggak ada lagi tuh sekolahannya. Kemudian di 3 keperawatan sampai dengan S1 keperawatan. Hanya kebetulan S2-nya saya tidak ngambil keperawatan. S2-nya saya ngambil kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena saya melihat, saya dinas di rumah sakit jiwa, saya melihat ternyata paradigma pergeseran pelayanan kesehatan itu harus sudah mulai bergeser ke komunitas. Sehingga saya ingin banyak tahu tentang layanan komunitas terkait kesehatan jiwa yang bisa kita sinergiskan dengan layanan kesehatan yang ada di rehabilitasi atau di rumah sakit. Itu mungkin sebagai perkenalan. Demikian tadi perkenalan dari Bapak Ajis langsung. Nah, Pak Ajis nih, Pak Ajis kan membentuk atau memulai tempat rehabilitasi Ataraxis nih Pak. Itu di tahun berapa Pak? Maksudnya mulai untuk Awal mulanya. Pak? Oke, jadi satu hal itu biasanya bermula karena terjadinya problem, ada kesenjangan. Pada saat kita melihat ada kesenjangan, ada masalah, maka kita akan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Di awal dulu tahun 2012, Provinsi Lampung ini dalam tanda petik belum ada lembaga rehabilitasi yang menangani masalah narkoba secara qualified, profesional. Jadi rumah sakit jiwa belum ada tempat rehabilitasi. Yang sekarang ada di Kalianda, balai rehabilitasi punya BNN belum ada. Sehingga saya dan kawan-kawan yang memang selama ini sudah belajar tentang adiksi, baik itu UTC, kurikulum konselor adiksi 1, 2, 3 sampai dengan 8. Kemudian kita sudah belajar CBT, MI segala macam. Kalau nggak dipakai nih ilmunya hilang. Nah, berawal dari problema itu kami berinisiasi untuk membuat lembaga yang kita waktu itu spesifik khusus ngurusin ketergantungan narkoba saja. 2012 kami sudah mulai dapat izin operasional dari dinas sosial. Jadi kami tidak di bawah dinas kesehatan. Kami adalah rehabilitasi sosial. Karena rehabilitasi medis yang kesehatan itu nanti lebih di rumah sakit jiwa. Jadi kami mungkin setelah orang dengan masalah penggunaan zat yang dia sudah tidak ada
sakaunya, nggak ada ketergantungan, withdrawal syndrome-nya nggak ada, baru kita terima di lembaga ini. Awalnya seperti itu. Jadi Wisma Ataraxis ini justru lebih dulu berdiri dibandingkan BNN yang di Kalianda ya Pak ya? Ya, ya. BNN itu 2000 berapa ya? 2000 kayaknya 2017 15-an ya. Sekitar segitu kayaknya. Tapi untuk ininya Pak, sinergi atau kesinambungan dengan pihak BNN sendiri Ataraxis ada nggak Pak keterkaitannya dengan mereka Pak? Secara program kita nggak ada. Jadi lembaga ini berdiri sendiri, tapi MOU juga kita tidak ada, tapi komunikasi kita terjalin dengan bagus. Artinya pada saat kami tidak punya kemampuan atau kami mesti mereferral, misalnya kita dapat klien yang resisten, ada klien yang resisten ke sini, maka kita referral ke BNN. Atau juga klien yang dia resisten di, jadi ada beberapa pasien yang juga resisten ke Ataraxis, kita referral ke rumah sakit jiwa untuk dia mendapatkan layanan di tempat rehabilitasi lain di rumah sakit jiwa. Tapi kami dalam mereferral, kami akan melihat apakah lembaga itu memang juga kami recommended tidak untuk kita referral ke sana. Artinya saya tidak mau memberikan solusi ke masyarakat, oh kamu ke sana aja, ternyata di sana rehabilitasinya tidak cukup qualified misalnya. Jadi Wisma Ataraxis itu awalnya terbentuk hanya untuk pasien-pasien yang memang ketergantungan terhadap narkoba, Pak. Ya, awalnya lembaga ini dibuat menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan tempat rehabilitasi gangguan narkoba. Kenapa? Karena pada saat kami ke Jakarta, kami ada pertemuan di Jakarta. Orang Lampung yang mengalami masalah ketergantungan narkoba itu dikirim ke Jakarta karena di Lampung tidak ada tempat. RSKO itu rumah sakit jiwa pun belum ada itu Pak. belum ada. RSKO itu banyak pasien dari Lampung. Akhirnya ya kita mesti buat gitu. Walaupun ternyata pada saat buat jumlah yang dirawat di sini juga tidak sebanyak kasus yang ditemukan oleh Polda. Kenapa? Karena kalau orang Lampung ada istilahnya piil. Nah, dia malu lah anaknya dirawat di sini. Kalau bisa dirawat di Jakarta bagus, baru setelah di sana bolak-balik enggak bagus juga, atau kambuh lagi baru dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau dimasukkan ke sini. Oke, berbicara masalah buat nih Pak tadi. Buat terkait dengan masalah pembuatan tempat gitu kan. Ini mengenai perizinan Pak. Untuk perizinan sendiri khususnya di Ataraxis ini kemana sih Pak pada waktu Bapak mengurus perizinannya itu? Jadi kalau kita rehabilitasi sosial, kita izinnya di bawah Kementerian Sosial. Jadi kita cukup rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten, kemudian kita izin ke Dinas Sosial Provinsi. Nah, nanti dari rekomendasi dari provinsi kita ajukan ke Kementerian Sosial. Oke. Tadi sudah mengenai izin. Sekarang kapasitas Pak. Awal mula terbentuknya Ataraxis ini untuk penerimaan pasien-pasien yang ingin rehab itu berapa sih Pak? Dulu awal mula kapasitas berapa dan sekarang sudah mampu menampung berapa pasien? Dulu kita cuma 10 tempat tidur. 10 tempat tidur baru buka itu sudah dengan isolasi. Nah, berkembang karena memang kebutuhan. Jadi kalau dulu kita fokus saja di masalah narkoba, ternyata bergeser. Ada co-occurring disorder namanya, penyakit penyerta, atau kalau dulu dual diagnosis. Dia pengguna narkoba, dia juga udah gangguan jiwa. 50% yang kita rawat sekarang dia pengguna narkoba yang gangguan jiwa yang saat ini sedang dirawat. Jadi sudah ada plusnya Pak. Udah plusnya. Nah, ini butuh penanganan yang juga lebih fokus lagi. Artinya kita tidak hanya fokus di masalah ketergantungan narkobanya saja, tapi kita harus juga tangani masalah gangguan jiwanya saja. Biasanya kita tangani dulu masalah gangguan jiwanya. Nah, pada saat kita menangani masalah gangguan jiwanya, kita bekerja sama dengan teman-teman psikiater atau rumah sakit jiwa untuk pemberian obat-obatan terapi kejiwaannya. Nah, baru setelah nanti kondisinya mulai tenang, kita ikutkan program-program yang ada di adiksinya, yang di narkobanya. Tadi pertanyaannya kapasitas. Dulu 10, sekarang alhamdulillah kita sudah 35 tempat tidur untuk
ruang tenang ya untuk yang program, kemudian kita ada 5 ruang isolasi, kemudian kita ada 1 ruang untuk krisis. Jadi beberapa pasien yang krisis sekarang kita sedang buat, mudah-mudahan bulan ini bisa selesai untuk 1 ruang krisis yang tembok dindingnya kita lapisi biar nggak terjadi benturan, dia nggak sakit, kemudian ruangannya kedap, pakai AC dan lain sebagainya. Tujuannya untuk intervensi krisis, pasien-pasien mau bunuh diri atau dia amuk dan lain sebagainya. Lebih safety lah Ya, untuk lebih safety. Oke, tadi untuk kapasitas pasien dengan misal jumlah full 30 atau 35 Pak ya. Saya berbicara sekarang tentang tenaga ya, maksudnya yang membantu Bapak di sini, karyawan atau jumlah teman-teman kita perawat lah di sini ada berapa Pak? Kita punya 1 orang program manager, jadi di bawah saya ada program manager, Pak Andi Susanto, Pak senior kita ya, Pak? ya, Eskopnas MKEP, dia juga sudah ICAP. Kemudian kita punya 7 tenaga konselor adiksi, kemudian 3 perawat, 3 perawat yang juga sudah kita latih tentang adiksi, karena kalau perawat saja yang tidak belajar adiksi juga dikadali nama teman-teman pecandu kan. Jadi perawat yang sudah juga kita bekali tentang adiksi, semuanya jadi ada 11 orang, ditambah tenaga spiritual, pembimbing spiritual, ditambah psikolog, ditambah teman konsultan kita, dokter dan lain sebagainya yang beliau akan membantu pada saat kita kebentur ada problem yang nggak selesai, maka kita konsultasikan ke beliau. Tuh. Berarti tenaga di Atarasis ini memang tenaga ahli yang sudah terlatih. Karena kita dengar tadi ya Bung Umri, Ya. Pak Ajis bilang kalau hanya tenaga perawat saja yang tidak terlatih itu mudah dikadalin gitu kan. Karena kita tahu sendiri gitu. Orang-orang dengan rehabilitasi dengan narkoba itu manipulatifnya tinggi sekali gitu Saya kan. pun belum tentu bisa tuh kalau di sini tuh. Hanya belum latihan pernah kan. latihan. Jadi setelah ini kita latihan dulu nih sama Pak Ajis. Boleh, Oke. boleh. Kegiatan nih Pak. Kegiatan yang Umumnya di rehabilitasi ini kita apa ya? lakukan di sini untuk pasien-pasien kita, untuk klien-klien kita ini kegiatannya apa aja? Jadi itu yang membedakan antara aktivitas di luar, aktivitas di dalam lapas, aktivitas di rumah sakit dengan di panti. Jadi di Wisma Atarasis ini kita buat teman-teman itu 150% lebih dibandingkan di dunia luar. Harapannya pada saat mereka nanti keluar dari Atarasis ini kemudian hidup normal di luar, turun jadi 100 saja masih normal untuk kalangan di luar. Jadi daily schedule yang kita buat dari pagi sampai tidur lagi itu mulai dia bangun jam 4:30, kalau mau sholat tahajud, sholat subuh, kemudian dia belajar yang ngaji, tapi kalau mau tidur lagi juga boleh. Tapi jam 7 mereka mesti sudah mandi pagi, habis mandi mereka jam 7:30 atau jam 8 mereka sarapan pagi, habis sarapan pagi mereka sholat duha, habis sholat duha zikir pagi, ngaji, kemudian grup pagi, habis grup pagi mereka ada seminar sampai jam 11 mereka function, jam 12 sholat duhur, itu rutin. Habis sholat duhur mereka istirahat, siesta, istirahat siang sampai jam menjelang asar mereka bangun, sholat asar, zikir al-masurat sore, habis itu mereka sport, olahraga sore. Setelah itu mereka persiapan mandi, habis mandi sholat maghrib, habis sholat maghrib makan malam. Nah ini yang juga membedakan dengan di rumah sakit jiwa. Kita makan malam, bukan makan sore. Malam itu habis maghrib, habis sholat maghrib, ya? baru makan, bukan mau asal makan sore. Nah, kemudian sampai dengan sholat isya, habis sholat isya kita kultum, habis kultum grup malam, menutup hari. Setelah itu mereka masuk ke kamar tidur. Jadi mereka di kamar hanya tidur, nggak boleh membawa makanan segala macam di kamar. Kalau di kamar memang hanya khusus untuk tidur. Kegiatan-kegiatan lain itu kegiatan harian. Kegiatan mingguan kita seminggu sekali ada kegiatan ruqyah dan spiritual, setiap hari Rabu pagi dibimbing oleh ustadz yang memang pembimbing spiritual yang kita datangkan dari luar. Kemudian kita seminggu sekali kita ada mandi uap, seperti sauna basah gitu, rempah-rempah yang kita
panaskan, kita ambil proses uapnya. detok, Pak, ya. Lebih bagus untuk proses detok dan sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Kemudian kita sebulan sekali ada outing, kita keluar dari lembaga, bisa futsal, renang, ke pantai dan lain sebagainya. Rekreasi lah Pak. Rekreasi. Sebulan sekali kita juga datangkan ustadz dari luar untuk mengisi kajian. Jadi biasanya tuh di akhir bulan kita adakan kajian, kita coba datangkan ustadz dari luar biar mereka juga suasananya berubah. Iya. Nggak hanya ustadz yang tiap Itu repo aja, itu ya. aja bosen gitu kan. Itu kira-kira program rutin yang kita lakukan. Jadi semua program memang sudah terjadwal, Pak, ya. Ya. Lebih Ya. teratur yang di sini ya Bro. Lebih teratur yang di sini. Gitu. Jadi ada beberapa klien yang pernah di lapas misalnya. Mana lebih nyaman, di sini atau di lapas? Mereka bilang lebih nyaman di lapas. Karena di lapas kalau punya uang bisa pesan makanan. Di sini nggak bisa. Di sini mau uangnya banyak juga nggak boleh bawa uang, megang uang juga nggak bisa beli. Kenapa? Karena di dalam nggak boleh beli, nggak boleh merokok. Kemudian makanan si A makannya tahu, si B juga mesti tahu. Iya. Kalau si A rendang, si B tahu nggak bisa. Kecemburuan sosial, Nah, gitu, ya. akhirnya bagaimana mereka kita ajarin untuk sosialnya juga lebih bagus. Gitu. Nih lingkungan sekitar nih Pak, saya lihat nih kayaknya banyak kolam, terus ada lahan pertanian hidroponik, terus tanaman-tanaman, terus ikan-ikan. Nih mereka semua Pak yang mengelola. Ya, jadi ini sudah diteliti juga oleh BNN. Angka kambuh untuk pasien dengan atau klien dengan penyalahgunaan zat itu 90% kambuhnya. Tapi ternyata kambuh ini bisa berkurang 50% lagi, sekitar 45% kambuh kalau dia ada program aftercare namanya. Nah, program aftercare itu program lanjutan setelah dia rehab. Nah, ini kita coba. Jadi selain program inti tadi rehab selama 3 bulan, nah selama 3 bulan ini mereka juga kita coba bekali yang lain. Jadi motivasi buat teman-teman atau masyarakat yang sampai saat ini masih menggunakan narkoba. Kalau kita pakai narkoba, pasti ada 3. Yang pertama ketangkep polisi, pasti. Kenapa? Karena yang kita pakai melanggar hukum. Anda minum, kasih racun, mabuk juga, nggak ketangkep polisi. Kenapa? Karena nggak melanggar hukum. Kamu pakai narkoba, kapan pasti ketangkep polisi? Sama dengan bawa motor, nggak pakai SIM. Tunggu tanggalnya, pasti ketangkep polisi. Kan pernah kita gitu. Ya, entah rahasia apa ketangkep. Yang kedua mati, pasti juga. Orang nggak pakai narkoba aja mati, apalagi ini pakai, akan lebih cepat. Kenapa? Karena penyakit penyertanya akan lebih banyak. Yang ketiga, gangguan jiwa. Pasti orang pakai narkoba itu gila. Karena memang penggunaan narkoba sendiri masuk dalam golongan diagnosa gangguan jiwa, gangguan penyalahgunaan zat, gangguan jiwa yang diakibatkan penyalahgunaan zat. Teman-teman, 2 hal yang di depan, takut, tapi nggak perlu takut-takut amat. Tangkap polisi, vonis 4 tahun keluar. Mati, semua orang juga mati. Tapi yang satu yang saya takut, Gangguan jiwa. gangguan jiwa. Apalagi kalau dia sudah gangguan jiwa yang karena narkoba, itu biasanya schizofren, gangguan jiwa berat. Ada kasus di dalam, tangkap polisi, rehab jalan, rehab yang kedua dia nggak bayar, alasannya nggak ada uang. Ternyata patungan sama temennya buat pakai. Begitu selesai pakai, dia di rumah ngamuk-ngamuk, halusinasinya muncul, curiganya muncul. Dia bilang saya mau bersihin barang-barang di rumah, kaca dibersihin, tapi bersihinnya bukan dilap, dipecahin, dibuang kacanya. Semua yang berbentuk kaca, gelas, piring, semua dibuangin karena alasan dia membersihkan. Udah gangguan jiwa. Sampai sekarang terpaksa masih kita isolasi. Kenapa? Karena gangguan jiwanya luar biasa, halusinasinya luar biasa. Nah yang begini mau diapain lagi? Prosesnya akan panjang lagi. Itu untuk teman-teman yang menggunakan narkoba, segera berhenti. Nggak bisa nggak, apapun yang terjadi. Karena bisa berhenti itu karena motivasi kita. Tanpa motivasi yang besar nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman nurse, perawat atau masyarakat Lampung, Indonesia, semuanya yang menonton Okeness ini, satu hal, kita tidak mungkin akan bisa merubah pada saat kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi jangan kita bermimpi Allah akan merubah kalau kita sendiri tidak punya kemauan untuk merubah. Apa yang harus kita rubah? Kalau kita harus merubah nasib kita saat ini, ya mulai dari sekarang. Yuk kita berjiwa entrepreneur, jangan kita berjiwa peminta.
berjiwalah pemberi. Entrepreneur itu memberi. Rasulullah kasih, Rasulullah dagang. Beliau seorang saudagar yang maju. Nah, kita sebagai nurse ini punya jiwa juga, jiwa dagang. Tapi dagangnya apa? Dagang jasa. Ya, kita dagang jasa. Kita punya keahlian, kita punya sains, kita punya art, kita punya keterampilan untuk kita bisa jual ke masyarakat yang saat ini luar biasa. Sekarang era Covid. Saya pikir era Covid ini akan berkepanjangan, Mas David. Sehingga yuk kita coba perdalam lagi nih. Apa yang bisa kita buat? Saya sedang menggagas dengan teman-teman untuk home care komprehensif. Ini juga saya pikir sebuah peluang. Jadi sekarang orang nggak lagi datang ke layanan kesehatan, tapi kita yang mesti datang ke rumah. Jemput bola. Nah, jemput bola. Kita buat program di Jumat Berkah, itu mulai seminar sampai kita home visit. Kita kunjungi orang-orang yang pernah datang ke sini untuk kita lihat kondisinya. Kalau memang harus kita kasih bantuan, kita kasih bantuan. Nah, mari kita sekarang tumbuhkan jiwa-jiwa itu, karena yakin di balik itu semua Allah punya peran yang luar biasa besar. Bisa kita liput nanti Jumat Berkah. Berbagi. Jumat Berkah. Itu tadi ya teman-teman semua. Jangan lupa segera berhenti pakai narkoba, karena ada 3 hal yang mengintai kita semua. Yang pertama penjara atau polisi, kedua mati, yang ketiga gangguan jiwa. Dan yang ketiga ini yang paling berbahaya ya, paling Masih gak hidup enak. soalnya. Masih hidup. Nggak nyusahin banyak orang kan. Iya. Gangguan jiwa ini udah ngabisin segala-galanya, juga termasuk ngabisin masa depan kita semua. Demikian tadi perbincangan kita yang cukup hangat, mesra dan juga santai, Iya. Inspiratif juga bro. inspiratif ya. Buat kawan-kawan yang di luar sana mau memanfaatkan peluang, segeralah Berubah diri sendiri. merubah. Kalau bukan kita diri sendiri yang merubah nasib kita, siapa lagi ya kan? Demikian kami dari tim Okeners, saya David Andi Wijaya dan Saya Rija serta Bapak Aji. Dragoni. sampai jumpa di video kita berikutnya yang inspiratif, edukatif dan juga memotivasi. Salam Oke. Okeners.